Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kehutanan Bapak Budiardi, moderator, teman-teman yang kami hormati. Sebetulnya kami ini tidak diundang, tapi dipilih. Karena 7 bulan yang lalu mungkin Mas Joko ini bisa ya, tapi saya tetap bilang nggak bisa. Lama-lama dipaksa menyesuaikan jadwal di UI, terus diambil secara paksa. Tapi ini penculikan yang baik gitu. Tidak semua penculikan itu buruk, asal nuansanya itu demi kebangsaan. Ya ukuran diculik, karena kalau diculik nggak mau memang saya. Begini, ini kan pengenalan budaya. Jadi saya akan cerita khas budaya santri. Nanti yang Mas moderator cerita budaya Gunung Kidul. Begini, di antara budaya para guru-guru kita, para baik yang kiai maupun tidak kiai, itu memang melestarikan yang ada. Problemnya melestarikan yang ada itu biasanya yang kaum berjuis atau yang elit itu nganggap yang ada itu tontonan. Sehingga misalnya orang Bedui itu kita lestarikan budaya, berarti yang bodoh tetap bodoh, yang manusia hutan naik pohon tetap naik pohon. Makanya ini PR bagi Fakultas Kehutanan, ini harus melestarikan itu yang apa ya? Masa melestarikan dengan makna membiarkan yang miskin tetap miskin, terus kita kadang-kadang wisata itu nonton, lihat orang yang masih naik pohon, orang suku itu. Makanya ini kritik sekali besar. Karena kebetulan katanya Fakultas Kehutanan punya apa? Presiden jadi. Jadi minoritas mimpin apa? Kalau pakai logika demokrasi itu nggak pas. Jadi merasa paling kecil tapi merasa paling superior. Saya termasuk kiai yang nggak setuju kalau melestarikan budaya, karena budaya itu bagian dari itu adalah ketertinggalan itu jadi tontonan. Kadang orang melihat pakai koteka, pakai manusia, pohon, pakai apa itu dia katanya meneruskan apa budaya. Hazanah yang saya baca dalam kitab-kitab itu begini, Irian itu namanya Irian, itu Urian itu bahasa Arab. Jadi dulu ketika khilafah Abbasiyah namanya Harun al-Rashid sekitar tahun 200 Hijriah, kira-kira ya 800 Masehi, itu rival-rival politiknya atau penjahat itu dibuang. Dulu pembuangan namanya tadrib kalau dalam bahasa Arab, pengasihan. Mereka kalau bahasa Arabkan Indonesia karena mereka belum tahu Indonesia dan memang belum ada Indonesia, itu namanya Asyikul Abad atau Asyikul Aqsa, Timur Jawa. Ketika dibuang di sana melihat orang-orang telanjang pakai koteka, terus mereka bilang Urian dalam bahasa Arab itu telanjang. Terus ya jadilah Irian Jaya. Itu marganya itu Al-Qadir, sebagian ada yang Al-Qadir. Sehingga di sana itu banyak yang orang Arab, termasuk siapa itu yang biasa jubirnya Pak Presiden itu, Ali Mukhtar, termasuk Maria Al-Qadiri yang sekarang pernah jadi presiden di Timur Leste. Makanya Irian ini unik, jadi ya seperti itu tapi banyak yang turunan Arab. Jadi mengkaji budaya itu terutama menurut saya sebagai kiai itu budaya bagian yang berkembang itu budaya bagian. Karena orang sampai cari hiburan yang nggak benar atau bahasa agamanya maksiat, saya tetap pakai konsisten bahasa kiai karena ini budaya saya. Nanti kalau saya pakai bahasa Jawa nanti jadi orang Gunung Kidul. Tapi bahagia itu harus kita kelola, kita pertahankan. Sehingga dalam khazanah kita, nomor 1 hidup itu harus baik. Caranya gimana ya? Mensyukur yang sudah, termasuk kita sebagai minoritas harus hidup. Karena kalau fakultas tidak sehat itu punya alibi, kan kita minoritas. Makanya enak, jadi orang kecil itu enak. Tapi kalau kita jadi orang besar, semua kesalahan akan ditimpakan kita. Jadi kalau kecil itu kan disubsidi pantas, dipikir orang lain pantas. Barongannya apa? Saya dulu itu nggak sekolah formal, saya tidak punya gelar. Dulu, tapi saya senang. Jadi kalau nganggur ya pantas nggak punya gelar.
di kampung-kampung yang nggak punya gelar harus syukur karena ya itu tadi nggak ada pekerjaan yang pantas dan punya gelar. Harusnya dipikir yang punya gelar ini. Tapi problem Indonesia kadang yang punya gelar itu dipikir yang nggak punya gelar. Karena misalnya orang pelaku pasar itu kaya raya padahal dia ada sarjana itu. Terus mensapaati yang gelarnya SD dan dapat pekerjaan karena dia sekolah terus ya jadi praktisi ekonomi. Yang satu kerja terus sampai jadi orang. Maka di Indonesia itu unik, banyak orang nggak punya gelar, mungkin yang punya. Saya juga gitu, saya belajar tafsir terus menerus. Kadang sang pimpin itu seorang dokter tafsir atau profesor tafsir karena mereka belajar terus nyari gelar. Saya belajar tafsir terus. Akhirnya cepat pinter saya. Anak-anak yang belajar kehutanan itu sama petani-petani yang menguasai jenis tanaman sak fungsinya itu pinter mana? Meskipun ilmu mereka ini autodidak, misalnya gini, oh pohon ini beracun, kok tahu? Oh tetangga saya habis makan mas. Jadi kalau tak teliti jelek. Oh jamur ini beracun, kok tahu? Tetangga saya habis makan itu. Kalau nanti manfaat juga gitu, tetangga saya miskin, tiap hari makan ini ya hidup dulu. Makanya saya ini termasuk kiai membela kaum bodoh, itu terkenal di mana-mana. Sampai saya agak dimarahi Gus Jadi, orang bodoh kok dibela. Karena saya ini trauma kadang kepinteran itu ya, pinteran itu satu. Makanya ada pepatah di hajana kita namanya inna minal ilmi la jalan. Kadang ilmu itu menjadi bodoh. Begini contohnya, Indonesia kan sering berdebat. Kalau NU itu misalnya awal Ramadan minggu, kalau Muhammadiyah kalau Naksabandiannya Sabtu ngambil lebih awal. Jadi kan Sabtu, Minggu, orang bisa berdebat sesuai teori yang mereka yakini. Ada anti astronomi, anti falak, anti apa pakai teori. Tapi yang unik, teori itu dipatahkan. Saya itu punya tetangga, dia bodoh sekali kalau untuk orang akademis. Tapi dulu ikut buyut saya keempat, namanya Abdurrahman. Saya ini cucunya betul, dari bapak saya mbak saya tidak lihat. Dan benar-benar warga Indonesia, buyut saya orang Indonesia. Dan berjuang, dulu buyut saya dari pasukan kemerdekaan. Jadi keren saya ini jadi. Itu bilang gini. Orang sepuh, Gus, orang-orang kok, tapi pakai bahasa Gunung Kidul, pakai bahasa mikir. Saya itu heran sama orang-orang di TV kok bisa memperdebatkan tanggal 1, 2. Itu sebetulnya gampang, Gus. Gimana, Mbok? Saya panggilnya Mbok. Lihat saja yang menurut mereka tanggal 15. Itu kalau bulan itu sempurna, dorong jauh bener sempurna. Berarti itu yang benar. Jadi hitung saja, misalnya yang bilang tanggal 1 itu Sabtu, hitung saja. Tanggal ke-15 ternyata bulannya belum purnama. Berarti kan kenanya kira-kira tanggal 13. Jadi disuruh niteni yang saat bulan purnama tanggal 15. Menurut versi masing. Ternyata yang bilang Sabtu, yang pas tanggal 15-nya masih bekok atau masih jejel-jejel, berarti belum purnama. Nah ternyata pas tanggal 17 pas purnama, berarti yang bilang Sabtu salah. Tapi uniknya orang Indonesia, ini kata beliau, uniknya orang Indonesia tidak pernah memikir gini, podo-podoran, komat sama pertukaran. Itu aja cara berpikir. Nggak pernah meneliti baik secara akademik maupun secara awam. Sebenarnya kalau secara akademik kan kita belajar astronomi, ini tahu bulannya nggak bisa Babasito, terus istimanya kapan, posisinya kapan. Dan itu wilayah kita, nggak wilayah perhutanan pasti. Kalau wilayah itu udah bisa, ya pakai awam tadi. Tanggal 1 hitung sampai 15. Ternyata pas bulan purnama, berarti yang bilang Ahad sama Senin sama. Kan kelihatan. Artinya apa? Tuhan itu punya cara untuk menjadikan orang awam juga tahu hal-hal yang detail, yang susah. Tapi kita ini kadang kumul jadi ambil ini. Makanya terus tadi kita mengatakan budaya harus dipertahankan, termasuk tadi Sewu orang-orang yang miskin di tengah kita, orang-orang kita kadang tidak cukup sosialisasi pendidikan sama mereka karena enak mereka jadi tonton.
Parahnya lagi kalau kita jadi kiai besar atau jadi dosen atau jadi direktur, itu seneng kalau kampungnya seperti itu. Masih ada mak-mak yang miskin bakul serabi. Itu artinya kan mendoakan mereka tetap seperti itu. Itu kan kurang ajar betul. Katanya Indonesia mau dibawa maju, tapi bayangkan kampungnya seperti itu. Dulu mak-mak masih jualan serabi, terus kampungnya masih alam. Ini kekeliruan kita sebagai ahli. Makanya ada pepatah, inna lil ilmi tubyanan tatubyanil mal. Ilmu itu punya keangkuhan sebagaimana angkuhnya orang yang punya harta. Angkuhnya di mana? Yaitu menjadikan orang lain sebagai objek, kita sebagai subjek. Saya tuh pernah ditangisi seorang profesor. Pak, saya ini nangis. Kenapa? Anak saya SMP itu sekedar naik kelas itu saya senang. Kok rektor? Enggak, sekedar naik saya senang. Saya ini anaknya petani, bisa menjadikan saya seorang rektor. Tapi saya seorang rektor menjadikan anak saya naik kelas susahnya bukan Pak. Lalu pertanyaannya, pinter mana profesor sama petani? Petani menjadikan profesor, profesor sekedar anaknya naik kelas susah. Di dunia ini juga sama. Saya punya cerita, ini kan budaya ya. Guru saya, Kiai Mebel Zubair, itu abahnya paling seneng cerita ya. Ada seorang kiai itu alim alamah, kalau dalam bahasa pondok itu alim alamah. Kalau usianya kira-kira sudah profesor, sudah master, sudah punya ilmu, sudah. Itu kiainya itu pikirannya santri. Kalau kiai ini alim, bapaknya kayak apa? Setelahnya bapaknya main ke situ, itu wudhu gak bisa, sholat gak bisa. Itu sama santri masih dibayangkan mungkin punya ilmu khusus. Lama-lama itu kencing di dekat sholat. Wah, ini sudah nggak bisa ditoleransi. Ada santri yang akhirnya agak kuat tanya sama Pak Kiainya, Pak Kiai, Anda sealim itu kok Bapak Anda kencing saja nggak benar tempatnya, itu dikata apa? Musola bagi. Tapi kata Kiainya, Bapak saya itu pintar sekali. Kenapa? Karena punya keputusan mondokkan saya, sehingga saya jadi orang agama. Yang bodoh itu nggak saya. Itu simpen mungkin bala kambing, keputusan terbaik adalah ketika anaknya dikuliahkan di UG. Ya betul. Tapi kadang-kadang setelah dokter, setelah itu kadang nggak mikir anak. Cara naik pangkat, cara naik alfa. Ini kan lucu. Bapaknya yang awam saja mikir caranya sekolah. Ini sudah pinter kok. Caranya naik pangkat, caranya naik alfa, caranya punya rumah banyak. Ini kan kapitalistik sekali. Sehingga dia lupa kalau anaknya ini tumbuh kembang, sudah puber, sudah dewasa. Tahu-tahu nggak punya metode untuk menternak anak. Nah, makanya kritik pada ahli ini bukan hanya kepada profesor, kepada ulama sekalipun ada kritik. Innalil ilmi tuhyanan katubyanil mal. Ilmu itu punya keangkuhannya sendiri, sebagaimana keangkuhannya harta. Itu dimulai dari melihat orang lain itu objek, tidak subjek. Saat tadi Dewi bilang, apapun dekatnya Menteri Pertanian. Kalau petani mbak nggak mau nanam padi mau apa? Sebetulnya kalau kita ketahanan pangan itu jasanya petani nanam padi apa jasanya Menteri Pertanian yang sering rapat? Mau rapat 100 kali kalau petani nggak mau nanam mau apa? Jadi baru hanya kearifan itu akhirnya padi ini terjaga karena banyak nanam. Nah kenapa mau nanam? Baru kayak goblok kalau tidak mau nanam. Mana-mana itu bela orang bodoh. Bukan apa-apa, karena yang bela sudah ada. Makanya saya kalau yang muji orang pintar kan banyak, makanya saya muji orang apa? Bodoh. Ini penting saya utarakan supaya orang itu fair. Allah bikin semua ini ada gunanya. Subhanaka ma khalaqta hadza. Enggak ada alam raya ini enggak ada. Jadi kalau Allah ingin bikin ketahanan pangan, itu ada orang yang didesain lugu-lugu yang pikirannya nanam padi. Coba kalau mereka terpelajar terus kerja di Korea atau ke Jepang, terus tanahnya dijual untuk jalan tol habis. Makanya ini uniknya ngaji. Jadi kalau di pesantren itu unik. Pikiran itu apa ya sering di luar juga. Apalagi di dunia sufi. Saya tentu akan cerita khazanah saya sebagai budaya. Karena kalau saya cerita budaya dengan kalau dalam bahasa Arab namanya tasawuf atau tasawuf, mengambil wilayah orang lain. Jadi misalnya saya pura-pura tahu tentang hutan ini ngambil wilayahnya Pak Budi, nggak baik. Saya tetap ngomong sebagai ulama. Pak Budi nggak boleh ngomong sebagai ulama, gasat. Namanya gasat wilayah saya. Jadi ada
Suatu saat ada seorang sufi bilang, saya berikan daging, dikasih uang, mungkin uang sekarang ya 50.000. Bilang, Pak Sufi ini uangnya tidak cukup, dagingnya harganya 70.000, uangnya hanya 50.000. Ya sudah, murahkan lagi. Oh 50 saja nggak cukup, apalagi dimurahkan berapa lagi? Ya ada usah beli kan kan? Ada orang sufi itu, artinya gini, kamu mengatakan daging mahal karena naik 70.000 itu karena ingin beli, apa karena harganya 70.000? Karena ingin beli. Coba kalau kamu gak ingin beli kan nggak penting mahal apa enggak? Orang sufi itu unik. Dan mungkin kalian yang di sini tidak ada yang sufi, makanya nggak paham. Jadi kalau orang sufi cara berpikir itu unik. Jadi Alphard itu mewah, itu karena Alphard itu super, apa karena ingin dilihat orang lain? Karena ingin dilihat orang lain. Coba andaikan semua orang kiranya Alphard itu kayak kau tembak, kamu kecewa? Artinya apa? Ternyata manusia ini butuh pengakuan orang. Coba misalnya artis dari Jakarta datang ke Gunung Kidul, sudah melihat Gunung Kidul, wah, kecewanya kayak apa? Dia bangga keartisannya karena dielulukan kan, itu artis ibu kota, pantai, wah itu bilang mau berapa? Coba datang ke Gunung Kidul, terus orang tinggal panggil apa? Posisinya bukan. Nah, dalam dunia sufi itu dipelajari, seperti itu dipelajari. Ternyata manusia itu nggak mau kecuali dari orang lain. Kemudian saling mengaku, itu orang menyebut budaya. Lalu budaya itu dibentuk oleh siapa? Tadi keangkuhannya orang-orang ahli ilm atau para ilmuwan itu ngandung mereka selalu subjek atau al-hakim, pemutus sesuatu. Padahal Allah bikin semua manusia itu subjek. Semua kamu adalah yang bisa memajukan Indonesia. Barokahnya petani sangat profesional, nggak pernah berpikir profesi lain. Ketahanan pangan terjadi. Coba kalau mereka berpikir lain, jajal-jajal kuliah di UGM. Jadi saya ulang lagi, saya itu yang muji orang pintar kan sudah banyak. Makanya ada perlu ditambahin saya tak muji orang-orang bodoh saja supaya kasihan kan mereka orang tua kita, bapak kita, keluarga besar apa? Bahwa seperti ini semua itu ya barokahnya orang-orang tadi, orang-orang bodoh. Sebenarnya ada bodoh profesional gitu. Ada lagi cerita orang sufi yang ini cerita orang sufi. Kamu itu kalau punya angan-angan itu harus dikonfirmasi ke guru. Jika kalau dalam pesantren ada tradisi orang belajar tanpa guru, gurunya itu setan. Hadu-hadi gurunya setan. Orang sufi ini kemudian belajar sama Abu Yazid Al-Bustami, seorang ulama sufi. Kemudian dia orang kaya, muridnya namanya Syakik Al-Balkhi, itu orang kaya. Setelah kaya raya dia donatur pesantren, donatur kaum duafa, donatur lembaga amal. Dia pergi ke salah satu kawasan. Karena Timur Tengah itu padang pasir, ketemu burung yang patah sayapnya, patah kakinya. Ternyata dikasih makan sama burung yang waras, yang normal. Terus dia berpikir, ternyata siapa saja bisa dapat apa? Meski saya tidak perlu kerja, tidak perlu kaya. Karena ternyata burung yang paling lemah pun dapat rezeki. Setelah lapor ke gurunya, Pak Guru saya ngalami seperti ini, saya mau jadi orang suci saja, jadi orang kaya repot. Ya kan repot kan, harus mengolah hartanya gini-gini. Saya pernah baca di mobil itu ada tulisan repotnya jadi wong waras. Sampai sekarang itu dendam apa ya? Tapi angen-angen ya bener kan, karena waras itu harus mikir gitu. Kalau kita tidak waras kan tidak pernah. Maka jargonnya itu repotnya jadi orang. Repot mana jadi orang waras sama orang nggak waras? Repot orang waras kan harus mikir. Singkat cerita sama gurunya terus digojlok begini. 5 ada, kenapa kamu tidak berharap jadi burung yang memberi makan? Kenapa selera kamu ingin yang dikasih makan? Sehingga dia terus mikir, selera dikasih, diberi adalah selera sebagai objek, itu selera murahan. Selera yang benar adalah kita sebagai subjek atau subjek ingin memberi. Itu pentingnya pembanding. Jadi sebelum ada kampus, ada tradisi pembanding itu di dunia pesantren itu lebih dulu.
Saya punya sekian cerita, ini cerita budaya. Jadi tradisi kampus kritis, terus kalau ada dosen menghentikan atau ngomong ada pembandingnya, ada pengkritiknya, begitu juga di pengadilan agung atau di mana saja. Itu ada mulai zaman para nabi. Ini cerita budaya. Supaya tahu budaya kita. Nabi Ibrahim ketika mau meninggal, itu didatangi malaikat Israel. Saya ini Israel, pencabut nyawa, disuruh nyabut nyawa kamu. Ibrahim protes, kamu tahu gelar saya, Khalilur Rahman, orang paling dicintai Allah. Ini sembarangan. Kamu seorang-seorang mau ngambil nyawa saya ini kekasih Allah. Hubungannya apa? Kan nggak mungkin kekasih bunuh yang dikasih. Kamu nggak bener Israel. Pikir kan, masa kekasih bunuh yang dikasih. Akhirnya Israel, karena nggak pernah sekolah kan Israel. Gak bisa dibuat. Kembali ke Allah. Ya Allah, ini hambamu nggak mau mati. Kenapa? Dia bilang kekasihmu, masa kekasih dibunuh yang mengasihi. Terus kata Allah, udah kamu saya ajari logika, diajari. Hal ra'aita khalilan yakrahu ayal khalilan. Apa ada kekasih yang nggak siap ketemu yang dikasih? Datang Nabi apa malaikat apa? Oh logikanya ada gitu. Kamu siap nggak ketemu yang kamu kasih? Siap. Ya sudah mati. Tapi mati bener ya, pakai Israel, bukan bunuh diri, mati prosedur. Mati prosedur. Pakai Israel kan normal lah macamnya. Jadi pembanding mulai dulu Pak. Saya berkali-kali cerita setiap ngaji saya. Ini supaya clear bahwa tradisi kampus kritis, tradisi kampus ada pikiran kedua, ketiga. Kalau di militer itu ada solusi 1A, B, C dalam kondisi darurat. Itu pesantren itu ya ada sama. Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu zaman, sama-sama masih muda sezaman, sama-sama orang kita. Kalau orang Barat bilang Yesus sama John, kalau orang kita bilangnya Yahya sama Isa. Itu kalau singgah di satu perkampungan, misalnya main ke Gunung Kidul atau main ke Mogi, itu yang cerita tanya Nabi Yahya itu tanya begini, Aina Diyarunas, masyarakat terbaik mana? Saya mau nginep di rumah orangnya yang terbaik. Kalau Nabi Isa kebalikan, Aina Syirorunas, manusia di sini yang paling buruk siapa? Saya mau nginep di sini. Dua nabi besar yang sama-sama dapat wahyu. Akhirnya saling bertanya, kenapa kamu tanya Aina Diyarunas, harus nginep di rumah siapa? Ya kalau nginep di orang baik kan enak, nyaman, happy. Kan orang baik itu udah ingin bunuh, udah ingin ngerampok, udah ingin maling, ya enak. Gendera Nabi Yahya tanya, kenapa kamu tanya Aina Syirorunas, mau nginep, mau berkomunikasi, bersosialisasi sama orang-orang yang buruk? Terus kata Nabi Isa, ana nabiyun bimanzilatit tabib udawil marad. Saya ini nabi. Nabi itu kayak dokter, cari yang berpenyakit. Jadi kalau kamu pakar medis itu cari yang daerah endemik apa daerah sehat. Kalau kamu fakultas kehutanan cari hutan yang seru apa yang tidak seru. Cari yang seru yang nggak bisa pulang. Kalau yang sudah di sini kan biasa. Artinya logika itu sama-sama masuk akal. Bapak saya itu pondoknya itu tidak banyak pelaturan. Dan bapak itu tidak pernah boyong santri. Alasannya tadi. Ya itu kayak bengkel. Kalau nggak siap dandani yang rusak jangan jadi. Ya. Jadi logika itu terbangun. Makanya kalau di Indonesia itu banyak tokoh yang macam-macam. Termasuk dulu misalnya Gus Dur itu ya berteman orang macam-macam. Ya tentu yang kritik banyak. Tapi yang senang ya banyak. Karena fungsi kiai itu mau dandani yang baik apa yang masih rusak. Tapi kan berteman orang rusak itu bahaya juga, bisa saja Anda ketularan. Kalau Anda tidak sehat betul, berteman sama orang yang berpenyakit kan potensi Maka ini menjadi dua ijtihad besar, yang satu siap berteman, yang satu tidak. Dan ijtihad ini sama-sama tidak saling mengganggu. Terserah kita ila yaumil ya. Kayak apa budaya kita? Keagungan budaya. Makanya kalau dalam guyonan dunia kiai itu berteman orang buruk itu boleh nggak boleh. Tapi kalau dibalik, bina orang yang buruk boleh nggak boleh. Bisa bina kalau berteman, dibalik langsung bisa. Karena fakihnya seperti itu, fakihnya seperti itu. Ya seorang lagi berteman orang nakal nggak boleh,
Bina orang nakal boleh, bisa bina kalau berteman. Balik-balik gitu. Sehingga itu khazanah kita, itu budaya kita. Sehingga para kiai atau para akademisi siapa saja, dari kelompok mana saja, dari golongan mana saja, itu rumusnya mesti ketemu. Ada logika yang terbangun di sini adalah sama-sama demi individu. Makanya dulu ketika kemerdekaan itu dengan mudahnya partai-partai Islam mau mengakui partai-partai non-Islam asal sama-sama demi apa? Indonesia. Meskipun akhirnya terjadi beberapa gejolak, tapi itu sebenarnya bukan karena agama, karena ego masing-masing. Nah itu normal, itu juga bisa dipelajari. Kenapa orang harus mati-matian mempertahankan egonya juga bisa dipelajari. Karena manusia itu butuh eksistensi. Nah, kebutuhan eksistensi ini kalau tidak terkontrol dengan baik oleh kearifan itu memang akan saling gesekan. Cuma kadang orang yang mudah insaf itu kadang kita ngemelek muni sing waras ngalah. Jadi ngajak damai tapi ngomongnya itu nyelkit cara Jawa itu tadi dari sing waras apa. Tapi saya punya teori ya tentang budaya. Saya pernah baca kitab dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Ada seorang wali yang nggak mau berteman sama dunia yang sudah rusak ini karena banyak maksiat, banyak macam-macam. Terus dia sembunyi di atas gunung, dia hidup menyendiri. Dia tentu tidak bisa maksiat, melihat perempuan cantik yang nggak bisa, kembar yang nggak bisa, hanya di tengah hutan. Terus umat yang ditinggal ini akhirnya malah dipimpin germo, dipimpin orang nakal-nakal karena nggak ada orang baik. Semua pemimpinnya nakal, semua selainnya nakal semua. Akhirnya dia mengalami satu kasus. Kalau dalam dunia pesantren itu kasus itu mengalami satu suasana yang dia diperingatkan awal langsung. Cara orang Jawa ya wangsit atau ilham. Kamu enak-enakan di sini sementara umatku akhirnya hanya punya pilihan berkawan sama orang fasik, orang nakal. Coba kalau orang-orang baik itu berani hidup di kota. Akhirnya di kota ada masjid, ada pengajian, ada kebaikan. Ada lembaga penerima zakat misalnya, akhirnya orang berpikiran zakat. Coba kalau lembaga itu tidak ada, orang punya uang, punya belanja. Nah di sini terus kebudayaan kita adalah nerima kemajmukan. Cocok tidak cocok itu berani kumpul. Ya cocok tidak cocok itu berani kumpul. Dari kumpul ini kemudian ada gesekan budaya, termasuk debat-debat kecil. Jadi semua nabi itu yang mengalami debat. Jangan kira nabi itu tidak debat, ya debat. Tapi logika yang terbangun itu kadang-kadang sama-sama nggak bisa ditemukan dan nggak apa-apa, tetap jadi dua istihad besar kayak tadi. Yang Nabi Isa siap berteman sama orang-orang nakal, yang Nabi Yahya hanya siap berteman sama orang-orang dan itu bagus. Kita punya lembaga rehabilitasi yang negara biayai orang-orang yang mantan narkoba macam-macam. Coba sekarang negara itu biayanya berapa? Gara-gara orang nakal yang di penjara banyak harus dibiayai oleh siapa? Negara. Itu salahnya siapa gitu? Gak ada yang salah. Barokahnya istihadnya para ulama, para akademisi. Mereka itu warga Indonesia yang harus dibiayai. Hitung saja sekarang. Yang untuk biayai rehab supaya mereka jadi orang baik lagi, sama untuk biaya guru besar atau beasiswa banyak mana kira-kira? Artinya kita jadi bangsa ini sehat. Yang normal ya kita biayai, yang tidak normal juga kita biayai. Ini cerminan dari istihad besar Nabi Isa dan Nabi siapa? Ya. Makanya saya termasuk setuju kalau ada lembaga rehab itu meskipun berbiaya tinggi, karena dulu Nabi Isa juga berkawan sama orang-orang yang macam-macam. Ada lagi ini contoh yang mungkin pas untuk Indonesia. Ada seorang wali, Habrul itu wali besar. Itu kalau punya uang itu dikasihkan sama kira-kira kalau Indonesia itu WTS. Jadi gunjingan, wali kok bayar WTS. Tapi setelah jadi gunjingan belum selesai, hari kedua sodapa sama copet. Wali kok ngamal sama copet. Hari ketiga kontroversi belum selesai, ngasih sama ini hadis kayak ada di Bukhari, ada di Muslim, itu hadis ngasih orang kaya. Jadi saya cerita khazanah kekayaan kita. Kalau saya pesantren ya cerita khazanah budaya pesantren. Setelah jadi gunjingan terus wali ini kira-kira kalau sekarang jumpa pers kira-kira gitu. Karena jadi gunjingan terus dia bilang, saya tadi tanya sama BTS-nya, kenapa kamu jadi BTS? Karena saya butuh uang, sudah tak kasih uang, kamu jangan melakukan ini. Coba ya ditanya, kenapa kamu nyoba? Karena ini punya uang, sudah tak kasih uang, nggak bisa jadi. Karena ini orang soleh melakukan apa saja tetap benar. Coba kalau yang melakukan tidak soleh, kan pesen jasanya bayar. Sama, orang tidak soleh bayar di copet, kan modali, sama.
nanti saya bagiannya sekian, ini tak biaya juga gitu. Tapi berhubung orang soleh ngasih itu sebagai pengganti, kalau kamu nyopet ini dapat apa, dapat uang, sudah tak kasih, kamu gak usah. Jadi khazanah kearifan kita, ini budaya kita, kearifannya itu luar biasa. Nah yang terakhir, saya tidak akan lama-lama, di mana-mana dicuri itu gak boleh lama-lama. Jadi masuk konteks itu. Yang terakhir itu, ada kearifan, ini kenangan saya di UGMC. Dan saya mohon jangan tidak lagi ribet nanti. Kalau dipaksa nggak apa-apa. Kalau dipaksa itu kalau saya salah yang apa? Maksa. Umat ini digambarkan oleh Al-Quran. Yang Al-Quran ini cerita materi di Injil. Jadi Quran itu fair. Ini cerita Quran, tapi Quran cerita bahwa materi ini ada di Injil. Wa mathaluhum fil Injil. Itu orang yang baik adalah kayak padi. Padi itu harusnya indukan padi itu kan lebih tua, harusnya buahnya lebih dulu. Tapi padi itu nggak mau buah atau nggak mau hamil atau nggak mau bunting kecuali anak-anaknya tumbuh. Setelah anak-anaknya tumbuh bareng-bareng terus buah bareng. Itu semua ulama menafsirkan apa? Nah orang mulia kayak saya misalnya di dunia kiai itu masuk orang di dunia fakultas kehutanan termasuk orang mulia. Itu nggak mau mulia sambil nunggu anak buah selesai. Karena dengan menunggu ini ada kesetaraan. Jadi kayak pohon apa? Padi mau buah nunggu anak. Kazar in akhraja syat'ahu fa'azar. Pohon pisang ya gitu, mau buah itu harus sudah ada anak. Kalau sudah ada penggantinya siap dia baru mau buah. Karena dia sudah tahu kalau saya sudah buah pasti ditebang sama orang belum tidur. Sudah kenal begitu. Jadi artinya gini, ada kearifan. Indonesia mulai kacau karena tadi setelah orang jadi dosen atau jadi kiai yang dipikir itu seri mobil, rumah mewah. Ini yang menjadikan dia tidak menunggu. Jadi uangnya atau kebesarannya tidak untuk menunggu generasi berikutnya, tapi untuk euforia diri apa? Tidak boleh seperti itu. Filosofi kita harus kazarin kayak apa? Padi. Jadi kalau mulia sambil menunggu anak-anak. Kita siapkan generasi berikut. Baru kita mau mulia. Ketika kita mulia mau finish, generasi ini sudah siap. Itu yang disebut kazarin akhir jasad al-rufa'a zarahu fastadwa. Dan itu Allah cerita bahwa materi ini dari Injil, dari kitab ini. Kayak apa kearifan kita? Jika orang Jawa kuno itu kalau nasihati com ojo entek-entek no, ngeman neng anak. Sehingga mereka meskipun punya rumah, bikin rumah. Meskipun mereka nggak akan menangi kurma yang ditandur atau durian yang ditandur, tetap nandur durian. Padahal umurnya tinggal 2 tahun. Itu kalau penasaran, nandur 20 bang, dilekas dia mati. Orang yang benar anak itu yang mangan. Ketika ditanya, kenapa anak itu yang mangan? Saya makan durian juga hasil tanaman buyut-buyut saya. Sekarang kalau yang kamu makan mangga itu kan tanamannya mbak kamu. Sekarang kamu udah nandur tuh lemah, paling merung tua terus mati. Itu sangat egois. Kearifan mbak kita itu ternyata dididik oleh para guru-gurunya, yaitu kalau mulia nunggu generasi apa? Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.